Ya, ini teman-teman ya. Jadi ini bagan gambar ya untuk proses pembuatan maupun ini ya. Jadi perubahan dari senyawa alkana menghasilkan turunannya. Ya, jadi kalau kita tuliskan di sini ini sebenarnya kan alkana. Cuma kalau begini kan ruwet sekali ya. Jadi mungkin bisa dituliskan aja langsung alkana itu adalah RH atau CN H2N plus 2. Kemarin sudah kita tahu ya. Kemudian ada alkena. Alkena itu adalah CN H2N min 2. Ya. Atau CN H2N ya. Jadi langsung aja H2N gitu. Nah, itu sorry ini untuk alkena. Jadi CN H2N. Nah, kalau untuk alkuna, nah, alkuna itu adalah CN H2N min 2. Ini untuk alkuna. Nah, jadi kalau alkana ingin kamu jadikan menjadi alkena, berarti ada reaksi apa? Penghilangan dari gugus fungsi. Ya toh, jadi kehilangan 2 hidrogen. Berarti itu adalah reaksi eliminasi. Nah, biasanya di dalam suatu reaksi eliminasi boleh ditambahkan ya ada penambahan H2SO4 pekat biasanya. Kemudian ada suhu tertentu. Ini tetapan memang atau proses terjadinya. Ya, sehingga nanti kehilangan minus. Nah, ini ada kekurangan dari bagan alir ini. Jadi senyawa apa yang hilang itu belum tampak ya. Jadi harusnya di sini ada minus misalnya minus H2 ya. Kemudian kalau alkena menuju ke alkana itu ketambahan H2. Berarti ada adisi. Sama ya dari alkena menuju ke alkuna. Ya, menuju ke alkuna berarti ada kehilangan, berarti reaksi eliminasi. Kehilangan ya. Kemudian baru kalau dibalik ya, dibalik berarti ada reaksi adisi, penambahan H2. Gitu. Nah, baru induknya sebenarnya dari sini ya. Jadi alkana aja ya. Jadi kalau alkana nanti menghasilkan halo ya, halo alkana atau alkil halida itu biasanya nanti melibatkan reaksi substitusi, yaitu reaksi penggantian ya. Penggantian siapa, Bu? Ya, itu penggantian dari atom hidrogen ini digantikan dengan halogen. Ya, atau X ya, simbolnya golongan 7A itu adalah X ya. Nanti biasanya ini ada namanya reaksi Wolff kadang kalau di SMA Anda akan mengenal ya. Jadi ditambah dengan HCl bisa jadi begitu atau ditambahkan dengan Cl2 ya. Baru kemudian dipanaskan dengan ditambahkan UV. Nah, nanti akan menghasilkan halo alkana. Nah, dari halo alkana ini baru menghasilkan turunan-turunannya ya. Jadi nanti dari halo alkana bisa menghasilkan amina ya, kemudian ini ada nitril ya. Kemudian bisa menghasilkan alkohol ya jika ditambahkan dengan NaOH. Kalau dengan nitril untuk menghasilkan nitril nanti ditambahkan dengan bisa NaCN, bisa menghasilkan KCN ya, itu terserah. Pokoknya sasaran kita itu adalah CN-nya masuk. Itu. Kemudian alkohol ini pun ya, jadi nanti bisa ini stop ya. Ya, jadi ini kebetulan kok stop ya. Jadi padahal oh ini ya, ini sorry, kok ini gambarnya nggak bingung ya. Jadi alkohol di sini, nah ini baru nanti bisa menghasilkan aldehid jika dia mengalami reaksi oksidasi di sini. Ya, kemudian aldehid mengalami oksidasi lagi ya, menghasilkan asam karboksilat. Lalu asam karboksilat kan sebenarnya bisa jadi garamnya ya, jadi turunan-turunannya ke bawah nanti ya. Nah, jadi dari asam karboksilat jalurmu kemana? Ini ya. Bisa menghasilkan asil klorida.
Nah, asil klorida ini adalah penggantian gugus OH menghasilkan Cl. Berarti ini melibatkan reaksi apa? Gugus fungsinya ganti, berarti substitusi atau penggantian. Nah, penggantian ini terserah sih ya. Jadi kalau sasarannya misalnya PR ya bisa PR. Jadi nanti hasil bromida. Bisa I hasil kalau Cl klorida, kalau I hasil yodida. Ya, gitu ya. Kemudian dari tadi ya hasil ini bisa nanti jadi ester. Tapi bisa juga si karboksilat ini langsung kayak ester. Ya. Ya, masuk ke sini ya. Panjang. Panjangnya kok ke sini. Jadi langsung aja harusnya. Jadi panjang, jangan bingung ya. Jadi tidak perlu lagi lewat asil, bisa langsung ya. Jadi asam karboksilat bisa langsung menghasilkan ester. Ketemu siapa? Ketemu alkohol. Bisa. Itu ada reaksi esterifikasi yang nanti saudara akan ketemu di praktikum. Jadi diagram Aler ini sebenarnya bisa Anda pakai untuk praktikum ya. Jadi sebagai bantuan ya saudara untuk mendapatkan kalau ester itu adalah reaksi antara apa dengan apa ya. Jadi antara asam karboksilat dengan alkohol ya. Ini masih ada yang belum. Jadi di adenin ini hanya melalui asil klorida, padahal bisa langsung. Ya, kemudian ada yang ini ya, senyawa atas ini adalah asam anhidrid ya, atau anhidrida, bisa begitu ya, tidak ada sebutan lagi asam, jadi langsung anhidrida ya. Anhidrida ini ya itu gabungan antara dua asam karboksilat bisa ya. Jadi asam karboksilat apapun bisa ya, jadi bisa dari asetat yang nantinya menjadi anhidrida asetat ya di situ. Kemudian kalau dari yang lain ya tinggal mengikuti sumbernya apa. Kemudian bisa epoksida. Ya, jadi kalau epoksi itu ciri khasnya adalah dia membentuk struktur siklik dengan adanya oksigen di dalam. Begitu ya. Itu prinsip-prinsip. Ini adalah sebenarnya senyawa-senyawa besar, ya, senyawa-senyawa besar yang di dalam unsur-unsur atau senyawa-senyawa organik. Tapi bisa juga ada senyawa-senyawa yang lebih kecil ya, nanti ya kita nggak terlalu mendalami ya, jadi yang besar aja, yang banyaknya di bahan pangan. Begitu. Ya, silakan Anda renungkan ya. Kemudian nanti bisa ditambahkan lagi dari yang adenin ini ya. Yang kemudian bisa dipakai untuk dasar Anda kalau nanti masuk ke reaksi-reaksi organik. Jadi minggu depan kita masuk ke reaksi-reaksi organik. Oke. Ya. Yang masih dalam bentuk tulisan ya, jadi belum maksimal nilainya ya. Jadi nanti saya tadi melihat ada yang masih tulisan banyak, pada tulisan itu bisa disederhanakan ya menjadi satu bagan alir ya. Kalau demikian kan lebih mudah ya. Jadi misalnya coba kalau saya punya soal, saya punya alkana, kemudian buatlah senyawa asam karboksilat dari alkana tersebut. Nah, biasanya seperti itu ya. Maka Anda bisa membuat suatu ya, kemudian Anda bisa membuat suatu diagramnya dari mana atau reaksinya apa saja. Anda bisa melewati jalur ini dulu. Ya, kemudian Bu saya mau melewati alkohol, misalnya alkohol. Kemudian alkohol saya mau lewatkan jadi asam aldehid, kemudian aldehid langsung ke asam karboksilat, silakan. Tapi bisa juga dari sini saya akan masuk ke bawah, misalnya ada jalur lain nggak? Misalnya melewati nitril, ya, nitril. Kemudian nitril baru saya jadikan asam karboksilat, boleh. Ya, jadi ada beberapa jalur yang bisa Anda tempuh. Cuma Anda mesti harus menjelaskan reaksi apa yang terlibat. Ya. Jadi apakah ada adisi, apakah ada substitusi, apakah ada oksidasi, apakah ada reduksi, ada eliminasi, ya itu. Ya.
Jadi esterifikasi ini kan sebenarnya substitusi. Jadi ini bukan masuk dalam reaksi besar, termasuk asetilasi. Ya, kemudian hidrolisasi kan berarti kehilangan molekul air, itu berarti reaksi eliminasi. Jadi yang besar sebenarnya hanya adisi, substitusi, oksidasi. Oksidasi itu mencakup oksidasi reduksi, ya. Kemudian ada eliminasi. Nah, nanti kita akan masuk ke sini. Oke. Minggu pertama, ya, kita udah minggu ketiga ya. Minggu pertama, ya, kita masuk dulu minggu pertama. Ya, yang di sana Anda bisa mengenal beberapa pertemuan pertama. Sudah dibaca belum ya? Ya, jadi harusnya Anda cepat. Oke. Hari ini kita akan belajar ke tata nama dan turunan dari akana, akena, akuna. Ya, jadi kalau hidrokarbon ya ada yang terbuka dan tertutup, nanti silakan dilihat ya. Jadi secara garis besar sudah saya jelaskan. Nah, sekarang yang terpenting ini. Ya. Jadi ada beberapa gugus fungsi di dalam suatu senyawa organik. Ya. Jadi gugus fungsi itu kadangkala dia dikatakan sebagai sufik. Kadangkala sebagai prefik. Ya. Prefik itu jika dia cabang, ya, dikatakan sebagai cabangnya. Tetapi kalau sufik itu dianggap sebagai induk. Jadi Anda mengenal ada dua. Jadi ada sufik dan ada prefik. Ya. Nah, kemudian senyawa ini jika dia berfungsi sebagai sufik atau sebagai induk, maka penamaannya jika dia adalah alkohol berarti OH ya di situ. Nah, ini akhirannya nanti pakai ol. Ya, misalnya etanol. Kemudian metanol. Nah, itu berarti sebagai sufik. Nah, lalu kalau dia adalah aldehid ya, sebagai sufik, maka akhirannya itu adalah pakai al. Contohnya metanol. Kemudian propanol, itu berarti sufik. Ya, sufik itu berarti nanti masuk dalam induk. Ya, artinya Anda kan punya induk dan punya cabangnya. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Kemudian kalau keton, ya, keton ini gugusnya adalah gugus karbonil sama dengan aldehid. Ini juga gugus karbonil. Bedanya kalau di keton itu cabang yang satu atau bagian yang terikat oleh C yang satu dengan yang lain itu adalah sama-sama R. Nah, R itu bisa C-nya 1, C-nya 2, dan seterusnya. Ya. Bisa sama, bisa berbeda, itu adalah keton. Ya, tetapi untuk aldehid, salah satu tangan yang diikat oleh C adalah hidrogen. Ya. Kemudian tengahnya ini adalah juga karbonil. Nah, di gugus karbonil itu adalah C double dengan O. Ya. Nah, karena double dengan O, maka Anda berpikir Anda kemarin punya alkena. Angelika, masih ingat nggak? Alkena itu sudutnya berapa ya, Non? Sudutnya berapa, Angel? Kita sudah Oke, 120 derajat. Ya, itu adalah alkena. Maka keton dan aldehid ini juga sudutnya 120 derajat. Kenapa? Karena ada ikatan rangkap. Ya, jadi kalau saya punya kemarin itu adalah alken. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah 120. Kalau ini sudah misalnya ada proses penggantian atau substitusi, ya, kemudian menjadi karbonil, ini adalah karbonil, maka sudutnya ini sama, 120. Jadi jangan bingung. Jadi bentuknya adalah segitiga planar. Ini juga segitiga planar. Dan ini harus
benar-benar dihayati. Ya. Nah, kalau itu R, ini R, boleh itu sama, boleh tidak. Kadang sering dikasih satunya R aksen. Jadi R itu adalah simbol untuk alkil. Alkil itu apa ya, Bu? Itu adalah sebenarnya alkana kehilangan satu atom hidrogen. Ya, kalau kehilangan satu atom hidrogen, nah kehilangannya itu bagaimana, Bu? Apakah pemutusan atau cleavage-nya itu heterogen? Cleavage ya, pemutusan heterogen atau homogen? Kira-kira homogen atau heterogen? Ya. Jadi alkil ini pemutusannya adalah biasanya bisa begini, dengan nanti menghasilkan plus, bisa menghasilkan hanya adalah min. Ya, ya, kok bisa ya, Bu? Nah, ini hanya berlaku di organik, ya. Jadi kalau H ini kemudian yang pergi dia membawa hidrogen, maka R-nya ini akan menghasilkan positif. Nah, ini yang kadang nanti disamakan dengan karbokation. Jadi Anda jangan bingung dengan istilah karbokation. Karbokation adalah karbon yang berikatan positif sehingga seolah-olah menjadi kation. Ya, dan ini pemutusannya adalah heterolitik. Heterolitik berarti secara heterogen, ya, atau saya katakan heterolitik bisa. Ya, nanti mutusnya beda, akan terjadi perbedaan. Perbedaannya satunya positif, satunya negatif. Tetapi nanti bisa juga adalah pemutusannya secara homogen, ya, atau hemolitik. Homolitik. Homolitik. Ya, jadi kalau homolitik itu berarti satunya nanti akan menghasilkan R dot, satunya akan membawa satu elektron juga menghasilkan H dot. Ya, dan ini yang sering saudara kenal sebenarnya adalah atomnya, ya, berarti dia adalah karbo radikal. Ya, karbo radikal. Ya, karbokation kalau ini. Nah, bisa nggak, Bu? Ini karbanion. Nah, bisa juga, ya. Jadi kalau nanti elektronnya di sini dibawa oleh karbon, maka nanti bisa menghasilkan R- plus H+. Bisa juga. Ya, sehingga nanti Anda mengenal ini adalah karbanion. Anion atau karbon yang berikatan negatif. Ya, ini adalah prinsip-prinsip ini banyak di kimia organik, ya, jadi jangan bingung. Ya. Nah, jadi R ini adalah alkil. Lalu alkilnya itu alkil yang bagaimana, Bu? Apakah dia karbokation, apakah dia karbanion, apakah dia karboradikal? Kan begitu. Ya, ini memang nggak banyak dibahas sih, nggak banyak dibahas. Ya, cuma pokoknya R begitu. Tapi Anda ingat ya bahwa di dalam kimia organik memungkinkan ada 3 jalur atau mekanisme yang bisa terjadi. Ya, nah kemudian kalau dia adalah O, kemudian satunya itu H, satunya itu R. Nah ini adalah aldehid. Ini aldehid bedanya. Sudutnya tetap sama. Ya, 120 juga. Nah, sekarang saya mau tanya ini. Oke. Aurelian. Nah, Aurel. Ini Iya, Bu.
Ikatannya adalah apa ya? Sigma atau pi ya? Apa, Bu? Maaf, agak Ikatannya putus-putus, sigma Bu. atau pi ya? Nih, kan ada dua ya. Coba yang bawah. Kayak sigma atau pi, Aurel? Nah, review. Sigma. Nah, kalau Anda katakan ini sigma, sigma apa terhadap apa ya? Ayo, orbital apa sama orbital apa yang terlibat dari atom C ini? Nah, ayo. Ini kan Anda anggap seperti apa? Oke. Nah, betul? Sudutnya 120. Berarti ini sigma apa? Sigma? Aurel, ayo. Kalau minggu lalu sudah tahu, berarti hari ini tahu. Yo, bantu Caroline. Ini. Yo. S sama P, Bu, orbitalnya. S sama? P, Oh, P kan. toh. Ini si D. Aurel sudah nyebutkan ada sigma. Kalau sigma? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu mah. Berarti saya gagal dong minggu lalu. Saya menerangkan gagal. Kawan-kawan, siapa yang bisa? Ayo, siapa bisa? Gak ada yang bisa? Ah, sedih saya. Coba ya, Bu. Nah, coba yuk. Siapa nih? Orel. Nah, yuk, Rel. SP2 sama SP2. SP2 sama SP2? Benar, yakin? Yakin, Rel? Iya, betul. Betul, saudara-saudara. SP2 dan SP2. Kok oksigennya SP2 ya, Bu? Ingat, oksigen ini kan memiliki berapa pasangan elektron bebas ya? Ingat, oksigen nomor atomnya berapa? 6 atau 8? 6. Kok 6 tuh? Kan golongan 8, Bu. Oh, nomor atom, Jeng. Oh, nomor atom. 8. Nomor atom 8. Nomor atom 8 dikurangi 2 berarti 6. Di sekeliling atomnya dia ada 6 dot. Ya, jadi dot ini menurut Lewis. Dituliskan dot, 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 dot. Struktur Lewis. Struktur yang dinyatakan dengan dot atau cross. Ya, jadi berarti minggu depan kita masuk ke ikatan. Ya, jadi ada dot, ada 6. Nah, ada 2 yang dia membentuk pasangan. Ya, berarti ini nanti dipakai dalam pembentukan pasangan ini. Ya, berarti masih ada 2 pasang lagi. Bebas. Karena ada ikatan rangkap 2, ini kan berarti sebenarnya elektron bebas. Jadi kalau nanti Anda membaca beberapa buku kimia, bentuknya seperti kepala kucing dengan telinganya 2 atau kelinci. Ya, ada 2 elektron di sana. Ya, kemudian dia membentuk ikatan bisa seperti itu kalau ini dengan hidrogen. Ya, kalau dengan ini berarti langsung dia membentuk rangkap begitu. Ya, membentuk rangkap dengan C. Nah, berarti sudutnya ini adalah 120 juga. Ya, kalau sudutnya 120, ya berarti dia adalah SP2, berarti dia mirip seperti alkena. Ya, mirip seperti alkena. Nah, itu. Nah, yang atas apa ya? Kalau yang atas dia membentuk rangkap. Berarti apa ini? Regina. Sigma atau pi? Regina yang atas. Kalau di bawah temanmu sudah menyebutkan sigma, yang atas adalah Regina. Regina Jessica. Pi. Pi. Yang atas pi.
Ini antara apa? Anda masih ingat kalau di dalam alkena I apa dengan apa? I? SP2. Oh, SP2. SP dia nggak boleh membentuk pi, dia mesti sigma. Berarti pi, P, PZ. PZ dengan PZ. PZ. Jangan lupa kawan-kawan ya. Jadi ada orbital yang kosong di sana, yaitu orbital P yang belum berpasangan. Dan itu nanti akan membentuk ikatan pi. Ya, ini adalah pengembangan. Ya, pengembangan dari apa? Dari struktur dasar alkana, alkena, akuna. Ya, jadi jangan sampai lupa. Nah, kalau di sini berarti apa? Regina Ivana. Oh, ada 2 Regina. Jangan-jangan banyak. Ayo, Ivana. Yang di atas. Gimana, Bu? Ini apa? Sigma atau pi? I. Kopi temu. Ada ikatan rangkapnya enggak? Ada. Enggak ada. Kalau tidak ada ikatan rangkap, apakah pi akan terbentuk terlebih dahulu? Tidak. Pi itu energinya tinggi. Berada di tinggi. Kalau tinggi dia tidak stabil, maka dia butuh energi yang rendah, yaitu sigma. Ya, Anda ingat tingkatan energi. Tingkatan energi sigma akan terbentuk dulu, baru pi. Hari ini diingat-ingat pelajaran kita di kimia organik, nanti kita pakai di kimia anorganik minggu depan. Ya, jadi Anda mengenal sigma dan pi. Sigmanya ada di bawah, tingkat energinya lebih rendah, baru pi-nya di atas. Makanya di dalam pembentukan ikatan, sigma akan dipakai terlebih dahulu, baru pi. Nah, berarti teman-teman dan Regina Ivana, ya, jadi di sini itu adalah pi atau sigma? Pi atau sigma? Nah, Sigma. Sigma ini H punyanya S, berarti sini punyanya SP2. SP2. Sama, di sini juga muncul yaitu sigma. Nah, R-nya di sini apa? Ayo. Ini di aldehid. R-nya di sini apa? Tadi dia pecahan dari alkil. Alkil dari alkana. Berarti apa? SP 3 terhadap yang ini berarti SP 2. Ya, jadi jangan sampai lupa ya. Nah, nanti dia pun memberikan dampak terhadap sifat. Oke. Mau dicatat dulu. Ya, jadi dampaknya bagaimana? Anda tahu ya, jadi adanya ikatan rangkap yang di sini menyebabkan jarak antara C dengan O pendek. Ini pendek. Maka terus ini ada elektron bebas di sini. Maka elektron itu akan mengalir ke sana. Ini tertarik ke sana. Dia tertarik ke sana. Maka C ini akan bermuatan karena dia ditarik elektronnya ke sini, dia akan semakin miskin. Ya, jadi ini positif akan tertarik, sini juga akan positif juga. Nah, dan di sini adalah negatif. Ini positif. Ini positif. Ini negatif. Ya, jadi muatan parsial negatif, muatan parsial positif, ini juga positif. Nah, ini juga sama. Nanti berarti dia akan tertarik ke sana. Ya. Nah, nanti di kimia organik saya akan terangkan apa itu muatan parsial, apa bilangan oksidasi, apa bilangan koordinasi ya, itu di minggu depan. Ya, ini arahnya. Oke, ya itu untuk aldehid dan keton. Nah, aldehid dan keton ini masuk dalam satu
dinamakan dengan isomer fungsional. Kenapa isomer fungsional? Karena memiliki gugus fungsi yang sama, yaitu karbonil, tetapi memiliki rumus molekulnya, jadi nanti memiliki rumus molekul sama, tetapi memiliki strukturnya itu berbeda. Ya, kalau dikatakan fungsional, berarti kan nanti gugus fungsinya dia yang sama. Ya. Jadi samanya di mana? Karena sama-sama memiliki gugus karbonil, di mana strukturnya akan berbeda. Ya. Ya, ini untuk aldehid keton. Ya, kemudian untuk asam karboksilat sama amina. Ya, untuk asam karboksilat nanti dia masuk dalam isomer fungsional dengan ester. Jadi ester ini akan dengan asam karboksilat itu menjadi satu bagian. Ya, kenapa? Karena dia memiliki rumus strukturnya berbeda. Nanti kalau kita lihat ada gugus fungsinya sama sebenarnya, yaitu sama-sama karboksil. Ya, jadi Anda menyatakan untuk asam karboksilat sama ester, gugus fungsinya adalah karboksil. Kalau ini karbonil, ya itu untuk yang aldehid. Oke, nah ini nanti penamaannya adalah asam. Nah belakangnya pakai oat, ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya oic acid, ya. Jadi asam titik-titik atau asam karboksilat. Nah kemudian kalau amina, nah penamaannya pakai amin atau amina, ya. Kemudian kalau amida, ya, jadi bedanya dengan amina, kalau amina itu langsung RNH2, tetapi kalau amida itu ada gugus karbonilnya. Karena ini diperoleh nanti dari turunan asam karboksilat. Seperti halnya asam klorida, ya, atau Anda sebutkan tadi yang punyanya si Adeline tadi adalah kelompok dari asil klorida. Jadi nanti akhirannya adalah oil klorida. Tapi kalau BR, oil bromida. Kemudian oil jodida. Nah, sekarang kalau ester, ya, jadi ester ini tinggal ambil aja cabangnya dulu. Jadi cabangnya dia apa? R-nya ini apa? Kalau R-nya ini adalah CH3, berarti nanti masuk metil. Apa asam karboksilatnya, ya misalnya metil asetat, nah misalnya seperti itu. Ya, jadi tinggal kita akan lihat penamaan untuk IUPAC sama trivialnya bagaimana, ya. Jadi nanti Anda mengenal dua penamaan. Kemudian untuk nitrit, ya, kalau nitrit itu CN rangkap 2. Jadi rangkap 2 itu seolah-olah turunan dari alken. Ya. Nah, ini namanya ya terakhirnya dengan nitrit begitu. Kemudian ada tioalkohol, itu kalau ASH. Berarti nanti akhirannya dengan tiol. Itu kalau gugus sufiknya. Nah, sekarang kalau prefik. Nah, prefik ini kalau dia adalah cabang. Ya, jadi kalau cabang, jadi di dalam suatu senyawa itu ada cabangnya adalah kelompok-kelompok karboksilat, maka dikasih nama karboksi, baru induknya. Kemudian kalau dia adalah aldehid dengan, kita nggak tahu Bu, dia R-nya berapa, ya maka kita hanya menyebutkan adalah formil. Ya, formil kan sebenarnya asalnya dari formaldehid, ya. Jadi dari R-nya 1. R-nya 1, nanti C-nya 1. Ya. Kemudian untuk COOR ya itu adalah alkoxikarbonil atau sering dikatakan sebagai karbalkoksi. Kemudian kalau CO ya ini adalah keton ya, berarti kita kasih nama prefiknya okso ya, bisa juga adalah keto. Nah, kalau misalnya ada COCl ya, ini dari hasil klorida, hasil dari klorida tadi, turunan dari asam karboksilat, maka kita kasih nama kloroformil. Kalau OH, hidroksi, gampang ya. Kemudian CONH2, ya ini adalah amida ya, berarti kita masukkan
karbamoil. Jadi kalau nanti Anda mengenal ada karbamoil ya, beberapa obat-obatan dari farmasi ada karbamoil, oh berarti ada amida di dalamnya, senyawa amida. Kemudian ESA kalau dia cabang ada merkaplo ya itu. Jadi kalau tadi induknya adalah tiol, ya ini kalau di cabang dia adalah merkaplo. Kemudian CN berarti siano. Ya, seperti hana siano kobalamin misalnya gitu. Itu di vitamin B ya. Itu berarti ada CN-nya. Kemudian NH2 itu kalau amino. OR nah, ini adalah alkoksi ya, sebenarnya alkoksi ya. Jadi nanti kurang L ini alkoksi. Kemudian NH ya imino ya. Jadi kalau amina itu NH2 ya. Jadi kalau kehilangan satu menjadi imino. Kemudian kalau X adalah halo, kemudian NH2 adalah nitro. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya? Siapa punya buku? Ada yang punya buku ini ya? Teman-teman, ada yang sudah punya buku Fessenden? Ada nggak? Punya buku Fessenden. Siapa yang punya? Saya, Bu. Ya, Fessenden 1. Punya? Ya. Kita ambilkan bukunya. Fessenden 1. Silakan dibuka halaman 100. Oke. Ada tabel ya, 3.5. Siapa tadi yang punya? Halo? Saya, Bu. Ya, Aurel. Yuk, dibuka. Ada buka? Sudah. Sudah. Oke, Anda baca di situ Aurel. Jadi kalau di dalam suatu senyawa yang memiliki beberapa gugus fungsi, ya Anda bayangkan. Gugus fungsi yang paling atas tadi apa? Aurel, coba kamu baca, Bupa ini tuliskan di CO2H. Oke. Ya, saya share screen. Bentar, share screen. CO2H itu senyawa apa ya? Ya, Aurel. Bu, yang pertama CO2H. Senyawa apa ya? Senyawa apa? Kalau saya tuliskan begini kan. COOH. Berarti apa? Asam? Asam karboksilat, Bu. Karboksilat, yes. Asam karboksilat. Oke, yang kedua, Aurel. Yang kedua adalah OCH. CH ya. Jadi dia sebenarnya, Bu, nyebutnya nggak gitu, nanti bingung. Jadi saya tuliskan dulu sesuai yang di buku ya. CH, kok begitu ya? Orang CH tuh ya. Ada garis 2 ya, langsung Ya. berarti apa? Ya, aldehida. Di sini dituliskan belakangnya itu adalah asam, betul? Titik pakai OAT, betul? Ya, jadi adalah asam karboksilat kan begitu sebenarnya. Atau Bu, kalau OAT itu berarti nama apa toh? Ya, jadi kalau ini pakai silat-silat tuh biasanya nama trivial. Trivial. Nama trivial itu adalah nama perdagangan. Kalau pakai OAT-OAT itu adalah EU patch. Berarti nama pakai standar internasional. Nah, ini kalau tadi kita lihat dari pertemuan kita pertama ya mengenai gugus safe
sufiks dan gugus prefix. Nah, di sini akhirannya apa ya, Non? Akhirannya al ya? Iya, Bu, al. Nah, akhirannya al. Berarti dia adalah al dehid. Ya. Jadi kalau dia nama trivia biasanya pakai nama, pakai belakangnya aldehid. Ya, kemudian kalau iupats ya berarti dia adalah pakai al. Ya, berarti karena turunan dari alkana berarti alkanal. Kalau ini berarti asam alkanoat atau saya sebutnya sebagai alkanoat. Bu, kok pakai belakangnya oat? Nah, ini sudah perjanjian dari sana. Karena berasal dari alkana, A-nya biasanya hilang, A-nya hilang. Jadi langsung ditempeli oat. Alkanoat. Kalau ini tinggal alkanal. A-nya juga hilang kan? Karena jadi dua. Alkana. Kan gitu. Gabung jadi satu. Berarti menjadi alkana. Ya, ini untuk aldehyid. Kemudian apa? Rel. OC. OC berarti karbonil. Punyanya apa itu? Keton. Nah, ini kalau pakai nama trivia biasanya pakai kata keton. Nah, namanya pakainya si iupats pakai on. Nah, tinggal tambahi Alkanon. dan non. Nah, alkan juga ya. Begitu. Nah, sekarang apa? Berikutnya. OH. OH. OH adalah apa? Alkohol. Ya. Jadi kalau dia nama trivialnya Anda katakan sebagai alkohol. Pakai nama alkohol. Apa? Alkohol itu. Nah, kemudian iupatsnya berarti tinggal apa? Alkanol. Alkanol. Alkan akhirannya ol. Nah, tadi kita sudah setuju. Akhirannya adalah ol, Bu. Akhirannya adalah on, Bu. Akhirannya al, Bu. Akhirannya oat, Bu. Nah, itu. Lalu apa? NR2. NR2. Nah, NR2 itu adalah amina. Ya, jadi nanti di sini adalah amin. Ya, ini juga nanti juga pakai amin. Ya. CC. Ini amin juga. Nah, kemudian terakhir apa? Ada alkena. Betul? Adalah alkena. Kemudian ada Akuna. Oke. Kemudian baru apa? Baru substituen. Ya, ini adalah cabang-cabang. Jadi kalau misalnya ada R, kemudian ada Cl, ada Br, dan seterusnya. Ada nitro, NO2, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah alkana, berarti langsung aja. Berarti aena. Ini adalah una. Jadi kalau alkena, trivialnya apa ya? Biasanya jarang. Kita punya jarang. Ya. Jadi langsung dia masuk nyebutkan adalah alkena. Gitu. Kalau di alkana, alkil biasanya alkil. Tetapi kalau di sini kan susah karena hidrogen ya. Jadi biasanya untuk alkana, alkena, alkuna langsung Anda sebutkan. Oke, nah
Maksud tabel 3.5 itu apa tuh? Jadi kita kasih garis begini. Artinya, jika di dalam suatu senyawa terdapat gugus ini, misalnya substituen, ini adalah substituen, jadi gugus-gugus cabang. Kemudian ada gugus alkuna, maka induknya adalah alkuna. Kalau di dalam senyawa itu terdapat substituen, kemudian ada alkuna, kemudian ada alkena, berarti induknya adalah alkena, kan begitu. Kemudian kalau ada lagi yang lebih tinggi, berarti induknya adalah amin. Lebih tinggi lagi, berarti induknya adalah alkohol. Lebih tinggi lagi, berarti induknya adalah keton. Lebih tinggi lagi, induknya adalah aldehid. Lebih tinggi lagi adalah induknya asam karboksila. Begitu. Jadi ke atas itu menunjukkan bobot sebagai penamaan induk. Ya. Jadi kalau dalam senyawa terdapat asam karboksila dan yang lain-lain, maka induknya adalah asam karboksila. Nah, ini dimengerti dulu. Ya, baru kita akan masuk terkait dengan penamaan atau tata nama. Oke, siapa belum jelas? Silahkan teman-teman bertanya. Yang punya buku Fessenden, kebetulan saya lupa ini nggak punya ini ya, nggak punya e-booknya. Jadi kalau ada e-book biasanya saya bantu. Nah, di situ Anda bisa baca ya. Jadi ada asam karboksila, bagaimana penamaannya ya. Nah, ini untuk review lagi, sebenarnya di SMA sudah, tapi memang belum dalam ya. Sudah ya. Jadi balik. Tidak answer. Contoh. Sekarang tata nama. Tata nama alkana. Ya. Di dalam alkana, Anda punya rumus umumnya adalah RH. Berarti R itu adalah sebutan untuk alkil. Ya, jadi kalau dia kehilangan H, berarti ada alkil itu untuk R. Ya, bisa jadi alkana disebutkan ada dengan rumusnya CN H2N plus 2. Ya, jadi C yang paling rendah di dalam alkana Anda mengenal CH4. Jadi kalau dihitung-hitung ya, ini 1. Berarti 2 kali 1 tambah 2, 4. Kemudian ada punya C2H6. Kemudian C3H8. Kemudian punya C4H10. Ya. Nah, ini untuk alkena. Jadi paling rendah adalah C-nya 1. Ya. Dalam penamaan homolog, itu Anda nanti mengenal deret homolog, yaitu deret yang menunjukkan suatu grup, ya, grup dari suatu senyawa, di mana satu terhadap yang lain homolog. Ini kebalik. Ya. Satu terhadap yang lain dibedakan sebesar CH2. Ya. Jadi kalau satu terhadap yang lain itu bedanya adalah CH2. Ini deret homolog. Ya, bedanya adalah CH2. Anda lihat. Ya. Jadi antara sini ke sini itu yang membedakan adalah ada 1C dan 2H. Ke sini 1C, 2H. Ke sini 1C, 2H. Ya. Atau CH4 ditambah CH2 akan ketemu etana. Kemudian sama akan ketemu propana. Kemudian akan ketemu butana. Ya. Nah, deret-deret ini silakan Anda review lagi. Ya. Jadi yang paling rendah adalah Me.
tanah. Kemudian tanah. Pro, tanah. Kemudian bu, tanah. Dan seterusnya ya. Jadi silakan nanti dilihat ya. Kalau 5 apa ya? 5 Heptana, Bu. Pentana. Lalu 6 Heptana itu heksana. 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 Heptana. Oke, 8 Oktana. Oktana. 9 Nonana. Nonana. 10 Dekana. Dekana. nah 11 Undekana. andekana. Tulisannya andekana. 12 Dodekana. Lalu Tridekana. dekana biasa. Langsung tri, kemudian tetra. Tetra. Terus penta, begitu ya. Jadi penamaannya pakai nama-nama itu ya. Jadi mana? Eropa ya. Jadi apa? Romawi. Nah itu. Jadi nanti jangan lupa itu harus sudah dihafal ya, harus mengerti. Nah, sekarang kalau alkena apakah ada yang metana? Kalau alkena ada metana? Kalau saya punya alkena Metena, Bu. Tidak ada, tidak ada Nona. Temannya siapa? Metan, karena alkena itu 2. Betul? Yes, Anda kan punya begini. Jadi tidak mungkin dia punya ini. 1 tidak ada. Ya, jadi paling bawah itu adalah Etena. Nah, ingat ya, jadi yang paling bawah itu etena untuk alkena ya. Ini adalah CnH2n. Oke, nah lalu tinggal tambahi propena, kemudian butena dan seterusnya. Nah, di dalam sini Anda mengenal isomer. Ya. Jadi ada isomer struktur. Isomer struktur itu bagaimana ya? Siapa masih ingat? Apa sih isomer? Iso, sama. Mer, sebenarnya mer itu unit. Ya, unit. Distance itu, Bu. Ya, belum sampai situ. Itu nanti isomer geometris. Kita ke struktur dulu. Ya, struktur ini. Atau isomer di dalam strukturnya. Ya, biasanya isomer ini nanti Anda mengenal apa? Ada cabang, betul? Ya, ada induknya, ya kan? Nah, kalau di etana enggak ada, pendek. Kalau propana bisa enggak dia punya cabang? Di propana? Belum ada ya, karena kalau kita tuliskan dalam strukturnya begini aja. Ini masih begini. Jadi mulai dia membentuk cabang ya, dalam strukturnya. Nah, ini baru ada di butana. Ya kan? Ini kan butana. Kalau dia cabang lurus ini namanya apa? Normal? Butana. Kenapa normal butana, Bu? Berarti lurus semua. Nah, dia punya isomer ini struktur. Ya. Strukturnya tahunya di mana? Ya, berarti Anda punya cabangnya. Jadi Anda mengenal C. Oke, sesuai dengan tadi di halaman 100. Coba. Mana yang induk ya? Berarti Anda harus cari yang rantai panjang.
1, 2, 3. Nah, cabangnya berarti di nomor 2. Apa? C. C saja. Kalau dilengkapi kan sebenarnya ini CH3, CH3, CH3. Ini berapa ya? Kurang berapa ya tangannya? Kurang Satu. 1. Kurang Bu. saja. Kan begitu. Ya, pas kan tangannya 4. Jadi nanti kalau ngerjakan soal dilihat tangannya udah 4 belum. Kalau tangannya lebih dari itu nggak usah dikerjakan. Mungkin Bapak ini salah. Jadi Anda boleh komen. Ya. Jadi kalau Bu tangannya itu 5, jadi nggak bisa dikerjakan. Ya stop. Anda jangan kerjakan. Ya begitu. Ya ini tangannya 4. Karena C tangannya cuma 4. Hasil hibridisasi 4 Bu, nggak bisa 5 Bu. Ya. Oke. Ini 4. Nah, Anda mengenal C yang di sini. Ini dinamakan C apa ya? Primer, sekunder, tersier. Jadi nanti ada tanda begini, 1 endok. 1 saya kasih tanda 0 di atas. 2 tanda 0 di atas. 3 tanda 0 di atas. Ini artinya berarti C primer. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lain. Hanya satu atom C yang dia ikat. Itu primer. Kalau tanda 2 endok di atasnya atau 0 di situ, ini berarti ini. Benar Pak? Ini. Salah. Ini berarti atom apa? C apa? Yang tengah ini. Tersier. Tersier. Ya, 0. Ya. Jadi kalau dia adalah sekunder, berarti dia hanya mengikat 2. Mana yang 2 ya Bu? Nah, ini adalah atom C sekunder 20. Anda tahu. Oh, ini atom C sekunder. Sebutkan berapa jumlah atom C sekunder di dalam normal butana. Anda bisa sebut, oh ada 2. Kalau apakah ada senyawa atom C sekunder di dalam, ini berarti apa namanya ya? Namanya apa dulu? Nah, apanya? Namanya ini. Ayo, siapa tahu? Namanya apa ya? 2 metil propana. Yes. 2 metil propana. Kok propana ya Bu? Ada 3 toh? 1, 2, 3. Kok 2 metil Bu? Karena di nomor 2 ini ada cabangnya yaitu metil CH3. Jadi 2 metil propana. Begitu. Nah, nanti ada beberapa contoh. Nah, pertanyaannya, apakah ada atom C sekunder di dalam 2 metil propana? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Jadi ini pengetahuan dasar ya. Jadi nanti Anda harus tahu. Oh, tidak ada Bu. Jadi adanya atom 3 atom C primer dan 1 atom T tersier. Ya, ini di sini. Oke. Itu berarti mulai ada perbedaan struktur ya. Itu mulai di butana. Sehingga butana ini nanti memiliki isomernya ada berapa? Ini ada 2. Nah, kemudian nanti pentana ada berapa? Ada 3 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kalau di alkena itu berarti nanti Anda mengenal posisinya ikatan rangkap. Ya, jadi posisi ikatan rangkapnya bagaimana? Jadi contoh kita punya. Soal nomor 1.
Kemudian ada BR. Ya, baru kita lengkapi. Nomor 2, kalau saya punya ya kita lengkapi. Kurang 2, Bu, tangannya. Kurang 3. Coba. Siapa yang tahu? Senyawa pertama namanya apa? Senyawa kedua, senyawa ketiga. Ya. Yang lengkap. Satu, 2. Ya. Satu apa ya? Kita terapkan halaman 100. Ya. Ya. Jadi kalau tadi di halaman 100 kita memiliki beberapa gugus fungsi mana yang sebagai induk dan mana sebagai cabangnya kita bisa lihat. Oke, nomor 1. Jadi ada alken, kemudian ada alkun, kemudian ada substituen BR. Tadi alkena lebih kuat dibandingkan alkuna. Kira-kira namanya apa ya? Ya, apakah alkuna akan menjadi cabang? Biasanya akan sulit. Ya, jadi kita buat di mana alkuna dan alkena ini dijadikan dalam satu induk. Dengan kita memperhatikan posisi untuk alkuna harus paling kecil dari ujung. Kenapa? Karena alkuna yang lebih kuat dari alkena lebih kuat dari alkuna. Alkena lebih kuat dari alkuna. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti alkuna di posisi berapa? 2. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Anda memilih A atau B? A. A. Kenapa? Kenapa A? Soalnya alkenanya di angka yang lebih kecil. Yes. Ya, jadi Anda milih A. Kenapa A? Karena alkenanya lebih kecil dari posisi alkuna. Maka Anda hitung berarti induknya ini. Seret. Anda menghitung dari sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kemudian kita lihat ya, posisinya untuk alkena di mana? 2 ya. Jumlahnya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Berarti turunan dari pentana ya. Pentana kan pertama, pentana. Kemudian ada alkenanya, Bu. Berarti Anda ambil 2 pen
Pentena. Penten. Nggak bisa langsung kamu bilang pentuna. Penten. Penten itu berarti dari pentena, betul? Posisinya 2, betul? Nah, sekarang tinggal unanya di mana, Bu? Unanya di posisi berapa? 4. Berarti Anda cari 4 una. Siapa bingung? Ya, jadi unik-unik nanti penamaannya ya. Ya kita ngambil nama dasarnya kita tahu ya. Jadi penten karena berasal dari pentena. Hanya kan biasanya jadi hilang. Ya. Dan kayak tadi alkil ya, jadi alkanol, alkan. Nah, itu tinggal tambah ol. Nah, jadi ini adalah penten ya. Jadi penten posisinya di 2. 1, 2 berarti posisi penten. Lalu unanya atau alkunanya ada di posisi 4. 4 una. Nah, ini berarti semua sudah tersebutkan. Tinggal posisi dari PR. Nomor 3. Ditaruh depannya. Berarti apa? 3. Bromo. Kok Bromo, Bu? Nah, ini tadi ya. Kita balik. Prefix. Bukan sufix. Ya. Prefix kalau X itu adalah halogen. Ya. Kalau halogen jadi halu. Kalau dia klorida, kloru. Kalau dia bromida, bromo. Kalau dia yodida, yodo. Kan namanya pakai halu. Kita balik. Karena ini BR berarti bromo. Maka 3 bromo, 2 penten, 4 una. Ini namanya. Siapa masih bingung? Halo? Jelas? Bingung? Tidak ya? Oke. Kita lanjutkan. Yang nomor 2. Induknya apa ya? Coba tahu? Anda harus cek. Ini apa tadi ya? O2. H2. OH. OH? Kok OH? OH dari mana? Ini? Ibu. Enggak bisa, Nak. Ini adalah satu bagian. Apa ini? Karboksilat. Ya, nggak bisa, yo. Jadi harus pinter, jeli ya. Lalu ini ada keton. Nah, Anda lihat antara keton dengan asam karboksilat kuat mana? Asam karboksilat. Asam karboksilat. Maka induknya asam karboksilat. Maka karboksilat harus nilainya paling kecil. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi, yang kita cari. Oh, OH tadi kalau sebagai prefix apa ya? CO sebagai prefix. Ya, saya kasih nama okso. Atau saya kasih nama keto. Ya. Tinggal nanti mengikuti alfabetis. Alfa dulu, berarti alfa, kemudian A, B, C, dan seterusnya sesuai nama ini ya, nama apa Latinnya ya. Ya, kita balik. Nah, berarti ini adalah okso. 3 okso. Okso pakai bahasa Inggris pakai okso atau Latinnya okso. Atau saya katakan pakai bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya. Okso. Boleh. Ya. Jadi Anda boleh begini, Anda boleh begini. Ya. Ini kalau Anda baca buku-buku kimia bisa. Okso. Bu, atau keto bagaimana? Boleh.
itu berarti menunjukkan dia adalah keton. Keton. Ya, 3 oksu, 3 oksu, 3 ketu. Nah, baru induknya apa ya? Induknya berarti langsung kalau nomor 1 nggak usah disebut ya. Ya, jumlahnya 4 berarti apa? Jangan lupa dikasih depannya asam. Ya, asamnya apa ya? Asamnya pakai nama IU4, yaitu tinggal sebut Buta. Butanoat. Tanot. Yes. Noat. Ya. Kenapa butanoat, Bu? 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi turunan dari alkana R-nya 4 itu butil. Ditambah dengan karboksilat, tapi dia menyusun dalam karboksilat, berarti butanoat. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi dia masuk nanti sebagai hitungan. Ya, maka sebutnya butanoat. 3 oksu, asam, 3 oksu, atau 3 ketu, butanoat. Oke, yang ketiga. Cabangnya apa ya? Atau substituennya apa? Aku sudah capek. Apa ya? OH. OH. Ada OH? OH-nya banyak kan? Jadi apakah substituennya OH atau OH sebagai induk? CH3. Jadi substituennya adalah CH3. Nah, lalu OH ini apa, Bu? Karena sama-sama OH, berarti sebagai induk. Cuma posisinya OH banyak. Maka kita hitung yang jumlahnya kecil. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau hitungnya dari sini. Kalau dari sini, dari sono, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu jumlah 1 ditambah 2 ditambah 4 piro? 1 tambah 2? 3. 3 tambah 4. 3 tambah 4, 7. Posisinya di OH itu totalnya nanti 7. Kalau di sini 2 ditambah 4 ditambah 5 berapa? 9 tambah 1, 10. Posisinya 10. 7 sama 10 besar mana? Besar 10. Maka yang dipilih yang 7. Ya. Berarti Anda menghitungnya dari sana. Ya, memberi namanya bukan dari sini. Karena totalnya 10. Kalau di sini totalnya 7. Berarti Anda ambil 1. Nah, substituennya dulu nomor berapa? 3. Karena dia adalah R, berarti apa? R-nya terdiri dari 1C, berarti apa? Metil. Oke, terus posisi OH-nya berapa? Banyak ya? Oh, banyak kali, Bu. Berarti kita cari aja induknya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Penta, kalau dia kan pentanol, betul nggak? Ya, kan pentanol kan? Karena jumlahnya banyak OH-nya, berarti pentan 1, 2, berapa? 4. OH-nya ada berapa? 1, 2, 3. Namanya kalau pakai Latin apa? Kalau 3? Tri. Tadi kalau alkohol dia sebagai sufek apa? Ol. Ya nggak? Nah, jadi namanya 3-metil pentan 1,2,4 triol.
Kenapa triol? Karena alkoholnya 3. Ya. Kenapa pentan? Karena C-nya 5. Kenapa metil? Karena substituennya CH3. Oke, siapa yang bingung? Aku, Bu. Aku ya, siapa? Aku. Caroline. Nah, Pauline. Bingung yang apa tadi itu yang ngurutin yang terkuat itu loh, Bu. Kok bisa tahu yang asam karboksilat itu lebih kuat daripada keton? Oh, ini sudah ketentuan, Jeng. Caroline? Sudah ketentuan ya. Jadi ketentuan berdasarkan hasil IUPAT ya dan hasil penelitian. Nah, kita tinggal mengaplikasikan. Nah, sekarang yang baku oleh Anda semua adalah menghafal prioritas itu ya. Jadi, jika di dalam satu senyawa itu mengandung asam karboksilat, mengandung aldehid, mengandung keton, maka asam karboksilat adalah induknya. Demikian pula kalau misalnya ada alkohol, ada keton, dan ada aldehid, aldehidlah induknya. Begitu. Itu tidak bisa ditawar. Oke? Oke, Lin? Oke, Bu. Oke. Selain itu nggak ada lagi ya, Bu, syaratnya? Nggak ada, cuma itu. Ya. Sama ketentuan lain adalah tadi, penamaan harus paling kecil. Tadi kita punya, kalau dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri ya, kan begitu. Nah, gugus-gugus induk itu harus memiliki nomor terkecil. Demikian pula cabang-cabangnya. Ya, tetapi yang terpenting dulu adalah gugus induknya dulu. Kayak ini tadi. Saya tidak peduli BR-nya dulu. Tapi yang terpenting adalah saya peduli dulu dengan alkena dan alkuna karena dia masuk dalam rangkaian induk. Maka karena alkena itu adalah posisi paling kuat, maka alkena harus terkecil. Saya harus melihatnya alkena dulu. Saya nggak peduli alkuna. Begitu. Jadi maka saya ngambilnya 1, 2, 3. Bukan 3 di posisi 3, tapi saya ambil posisi 2. Ya, bukan posisi 3. Kenapa? Karena posisi 2 lebih kecil dari posisi 3. Maka pentennya itu 2. Begitu. Baru saya melihat substituennya. Substituen kan mengikuti aturan induknya lah. Kalau kamu masuk ke rumah orang, masa kamu yang atur? Kan tidak bisa. Substituen adalah Anda. Nah, tuan rumahnya itu yang atur. Nah, gitu. Itu. Sama sini. Ya. Saya tidak peduli keton oksonya bagaimana. Tapi yang terpenting adalah butanoatnya harus nomornya terkecil. Begitu. Oksonya ngikutin. Sama seperti ini. Induknya apa? Induknya adalah alkohol. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 3. Kalau saya hitung dari sebelah sini, ya, jadi tadi jatuhnya 10. Kalau sebelah sini jatuhnya 7. Saya ambil aja yang 7. 1, 3, 1, 2, dan 4. Kan gitu. Kalau dari sini, posisinya di 2, 4, dan 5. Banyak kali. Ya. Saya milih yang posisi yang kecil. Itu aturan 2. Ya. Kemudian aturan 3-nya ada alfabetis. Bagaimana alfabetis? Kita lihat. Contoh. Nah, ini. Kalau ini, Anda tahu, berarti dia adalah kelompok keton. Ya, kita lihat. Kalau dari sini, kita lihat dulu induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7. Dari sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi posisinya berapa? 3 dan 5. Dari atas juga 3 dan 5. Oke, berarti sama-sama kuat. Kita lihat posisinya dari gugus substituennya. 6, terus 6 atau 2, 4, dan 6. Yang atas juga kebetulan sama. Ya, Anda mau milih yang mana kan? Ya, sebenarnya tidak masalah Anda milih kiri atau kanan. Salah karena posisinya sama. Ya, berarti saya milih yang bawah aja. Nah, berarti tinggal kita ngurutkan alfabetisnya. B, bromo. Bromo. Ingat, kloro itu bukan kloro begini. Bukan K yang Anda pakai, tetapi pakai C. Celoro. Ya, berarti kita pakai C. Ini B. Baru ini iodo. Berarti I. Maka duluan mana? B atau C? B. 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 Nanti kita ambil dulu. 4 bromo. Baru B, C. Ya toh? 6 kloro. Baru 2 iodo. Nah, 2 iodo. Lalu bagaimana? Nah, ya. Nah, sekarang kita induknya. Nah, Bu, ini ketonnya ada 2, Bu. Nah, jangan bingung, nggak usah bingung. Nah, itu ya. Seperti tadi di alkohol, ini jumlahnya ada 7. Nah, posisinya di mana? Berarti ada di posisi 3 dan 5. Ya. Berarti 7. 7 apa? Heptan. Betul? Heptan ya. Nah, baru posisi ketonnya 3,5. Akhirnya apa tadi? On. Jumlahnya berapa? 2. Berarti dion. 4 bromo, 6 kloro, 2 iodo, heptan, 3,5 dion. Siapa yang namanya dion? Ya? Jadi dion, berarti ada onnya 2. Di posisi berapa? 3 dan 5. Dan itu induknya adalah jumlahnya 7. Nah, kadangkala waktu di SMA itu disebutkan di depan, Bu, boleh nggak sebutkan 3,5 heptanadion? Boleh, ya. Kadangkala ini 3,5 ya heptanadion. Ya, tetapi akan menjadi sulit seandainya, ya, jadi kalau misalnya ada macam-macam di situ, misalnya ada ikatan rangkapnya di sini, ya, ini menjadi rancu. Ya, untuk memudahkan, ya tinggal 3,5-nya masuk ke dalam yang menunjukkan bahwa posisi dion itu ada atau onnya itu, ketonnya itu ada di 3 dan 5. Itu. Ya, itu untuk begitu. Oke, ada pertanyaan? Bu, jadi kalau yang penamanya tuh iodoheptan ada pemisahnya ya Bu, pakai garis atau langsung iodoheptan? Iodoheptan. Ini biasanya langsung tanpa garis. Tapi kalau kasih garis ya Bu.
kasih garis biasanya, nggak apa-apa. 3, Oh iya, baik. gitu. Boleh. Ya, silakan. Ada lagi? Itu untuk ini ya, jadi tata nama sudah, kemudian masuk gugus-gugus fungsi ya, kemudian sifat-sifatnya bagaimana ya, jadi nanti Anda lihat di habis ini kalian kuliah apa? Ini terakhir, Bu. Oke, ya. Nanti Anda bisa lihat di sini ya. Ini adalah sifat-sifatnya dari gugus-gugus fungsi itu. Ya. Jadi keberadaan dari gugus fungsi, jadi Anda tahu ya, gugus fungsi adalah gugus penciri. Ya, jadi menunjukkan identitas dari senyawa tersebut. Ya. Adanya gugus-gugus penciri ini yang nantinya akan menentukan sifat dari senyawa. Ya, jadi misalnya Anda punya alkohol, ya, lama, berat mungkin. Ya, jadi Anda punya alkohol, ya, biasanya alkohol ini akan memberikan dampak terhadap pelarutan, ya, atau sebagai pelarut. Anda tahu ada air, jadi Anda punya alkohol. Ini rumusnya begini. Anda punya air. Jadi kenapa alkohol kok sering dipakai sebagai pelarut ya, Bu? Ya. Jadi kemudian Anda juga punya ether. Ether juga dipakai sebagai pelarut. Ya. Ini sebenarnya Anda lihat ini adalah air. Tuhan sudah sediakan begitu indahnya air, maka Anda harus menjaganya, jangan sampai habis. Dan kemudian kita nggak punya air, ya, kekeringan sekian tahun, itu bahaya. Ya. Jadi air ini sifatnya adalah polar. Kenapa polar? Karena ini ada elektron bebas. Elektron bebas ini, jadi kalau digambarkan itu sebenarnya telinga kelinci. Ya. Jadi ini yang nantinya akan memiliki muatan parsial negatif. Sehingga kalau kita ambil resultan gaya, jadi dengan vektor, ini elektron yang ada di sini akan tertarik ke sana. Sehingga air ini sifatnya adalah polar. Kenapa polar, Bu? Karena dia memiliki momen dipol, ini adalah momen dipol yang menunjukkan kepolaran dari suatu zat itu tidak sama dengan 0. Itu air. Dan air ini adalah yang paling polar di dunia ini. Pelarut yang paling polar. Ya, jadi Anda mandi pakai air bersih, ya. Tapi kalau coba Anda mandi pakai minyak, ya, minyak adalah non-polar, nah gitu. Ya, jadi karena tubuh kita sebagian besar, ya, jadi komponen-komponen di situ adalah polar, misalnya ada garam dan sebagainya. Maka dengan adanya air, dia akan terlarut. Nah itu. Kalau Anda punya alkohol, ya sedikit ya alkohol, ya ini H ini 1 diganti dengan R. Ini masih. Dan ini masih ada ikat elektron bebas. Ya, masih ada telinga kelincinya ini masih ada. Ya. Ini juga parsial negatif. Ya. Ini parsial positif juga. Dan ini parsial positif juga. Ya, ini juga ada ya ketertarikan ke sana. Dan ini juga memiliki momen dipol tidak sama dengan 0. Ya, ini juga alkohol ini polar. Tetapi tingkat kepolarannya lebih rendah dari air. Kenapa lebih rendah dari air? Karena H yang di sini sudah digantikan dengan R. Di mana R ini bisa kalau CH3 oke lah, kecil. Tapi kalau nanti R-nya itu panjang sekali, ya itu makin berkurang tingkat kepolarannya. Kenapa, Bu? Karena ini menunjukkan nanti beda kepolarannya. Benar nggak? Kalau beda kepolarannya itu kecil, nah ini menjadi pelarutnya menjadi pelarut yang kurang
polar. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada penelitian di laboratorium, Anda membandingkan bagaimana kalau diekstrak dengan air, bagaimana kalau diekstrak dengan metanol. Biasanya komponen-komponen aktif yang terkandung di dalam suatu bahan pangan, kemudian diekstrak dengan metanol, itu akan jauh lebih didapatkan ekstrak lebih banyak dibandingkan dengan air. Kenapa? Karena di bagian tubuh manusia atau di dalam suatu tanaman itu banyak komponen-komponen yang tidak sepenuhnya polar, ya, tapi dia akan berikatan dengan yang lain, ya, sehingga tingkat kepolarannya itu tidak begitu besar, ya. Jadi banyaknya adalah semi polar. Nah, ingat, Anda tahu ya, lemak kalau Anda cuci yang saat ini masih menjadi masalah, ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini Anda sering memakai alkohol, ya, jadi kemudian alkoholnya itu adalah etanol dan itu memberikan risiko, ya. Jadi ada komponen-komponen yang bisa terlarut di situ, yaitu yang sifatnya adalah semi polar. Maka metanol itu, ya, adalah pelarut yang polar setelah air, ya. Jadi ini masuk dalam kategori polar. Nah, bagaimana dengan ether? Ether ini sama, ya, juga ada pasangan elektronnya 2 di sana, ya. Nah, dengan adanya R ini digantikan, ya, mengganti di sini hanya, ya, ada R2, ya, itu menjadi tingkat perbedaan kepolaran antara oksigen yang di sana dengan masing-masing R itu menjadi rendah, sehingga akibatnya di sini adalah non-polar. Ini lebih cenderungnya adalah non-polar. Nah, ether itu nanti banyak dipakai untuk obat bius, ya, obat bius. Kemudian nanti untuk melarutkan lemak. Nah, di situ nanti pada percobaan di biokimia dan kimia pangan. Jadi Anda akan menggunakan ether di situ. Nah, ini perbedaannya. Jadi dengan adanya substitusi, ya, gugus-gugus fungsi pada pertama di alkana, kemudian berubah menjadi seperti ini, seperti hanya bedanya di air, ya, itu dia kemudian di ether, nah, itu akan memberikan dampak pada perbedaan tingkat kepolaran, yang akhirnya saudara akan mengenal nanti istilah like, dissolve. Ini nanti Anda akan ketemu terus sampai dengan saudara kerja like. Dan saat ini di dalam hidup juga seperti itu. Siapa yang sama suka, dia akan saling melarutkan, ya. Jadi sama, ya. Jadi kalau Anda akan mengekstrak senyawa yang sifatnya polar, maka saudara harus menggunakan pelarut polar. Kalau Anda mengekstrak senyawa non-polar, Anda akan menggunakan pelarut non-polar. Itu adalah istilah like, dissolve, like. Jadi yang sesama itu akan saling melarutkan. Ya. Dalam hidup juga demikian, ya. Jadi kalau misalnya Anda mencari pasangan, kalau satunya terhadap yang lain tidak bisa saling melarutkan, artinya cocok begitu, ya tidak akan bisa. Nah, itu hukum dalam hidup. Nah, itu sama di dalam kimia juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, ya. Ya. Sebentar lagi akan saya buat tugas. Nah, tugas atau kuis aja minggu depan. Ya, terkait dengan tata nama, ya. Kemudian bagaimana membuat senyawa tertentu dari senyawa tertentu juga, itu, ya. Jadi nanti Anda lihat diagram alirnya si Adelia tadi, ya. Dan nanti Anda lengkapi. Oke? Ada pertanyaan belum? Jelas nggak yang saya jelaskan? Enggak. Alex, jelas? Kok gedek kamu ya? Enggak jelas, ya? Boleh kok nggak jelas, boleh. Jangan takut. Nah, gimana? Ya, nggak apa-apa. Bu Paini itu santai, just santai, ya. Jadi suara saya memang kenceng, ya, karena suami saya orang Batak. Jadi saya ikut terbawa orang Batak, ya. Tetapi dalam hati kecil saya, jadi memang saya selalu memberikan
ini ya dorongan pada anak-anak ya. Jadi jangan patah arang ya. Artinya Anda sudah memutuskan sesuatu, itu yang harus Anda raih. Ya. Hidup ini tidak semudah Anda membalikkan telapak tangan ya, tetapi Anda harus tetap berjuang untuk itu. Karena kita nggak ngerti ke depannya seperti apa. Oke? Saya dulu orang tua saya adalah usaha ya. Ya, jadi kalau saya sekolah waktu zamannya tahun kamu belum lahir ya. Kamu belum lahirmu kan 2003 ya. Kamu belum lahir ya. Saya kalau sekolah naik bus ya. Saya kuliah di Gajah Mada. Setiap saya berangkat cuma dikasih uang pas persis 1 minggu. Jadi 1 minggu saya pulang. Sampai di rumah, jadi kalau misalnya saya punya masalah di sekolah ya, atau di kampus ya, saya tidak pernah bercerita sama orang tua saya. Tapi saya hanya melihat bagaimana orang tua saya bekerja pagi, siang, ya, kepala untuk kaki, kaki untuk kepala. Itu yang harus Anda hargai. Oke? Jerih payahnya mereka untuk menyekolahkan Anda itu adalah tetesan air mata mereka setiap hari. Jadi jangan sampai saudara patah di jalan. Itu pesan saya. Saya dulu alami begitu. Saya melihat hanya jerih payahnya mereka. Pada saat saya melihat mereka, semangat saya muncul lagi, saya berangkat sekolah lagi. Begitu. Itu setiap hari. Ya. Hingga akhirnya saya bisa meraih sampai jadi doktor. Itu adalah kalau bukan karena kemauan tidak akan bisa. Ya. Jadi semua adalah beasiswa. Karena keluarga saya juga kalau dibilang mampu juga enggak. Tetapi keluarga saya adalah pekerja keras. Ya, dari pengalaman itulah yang membuat saya menjadi semangat. Ya. Jadi Anda harus memberi jadi kebanggaan untuk orang tua Anda. Buktikan itu. Oke? Ya, semangat. Jangan sedih, Rafael. Semangat naik. Oke. Sampai di sini teman-temannya. Jadi selamat belajar. Yang apa yang ada di Bella dipelajari ya, ditambah. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum ya, atau misalnya belum jelas, tanya Bu ini. Oke. Bu ini. Ya. Yang tadi di share screen itu belum ada di Bella ya, Bu? Yang mana? Yang tadi, Bu, yang ada yang imbuhannya keton dan sebagainya. Oh, belum. Nanti ini kan saya rekam di Zoom. Oke? Oke. Nah, nanti saya unggah di YouTube. Saya tempel di Bella. Oke? Ya. Oke, teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Banyak banget. Ya. Apa, Lin? Banyak banget. Pusing. Jangan pusing. Gitu kok pusing. Itu baru sebagian dari hidup. Oke? Hidup itu lebih pusing ya. Jangan sedih. Hidupmu harus semangat. Nah, okay. Selamat sore semua. Tetap jaga kesehatan. See you. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Makasih, Bu. Bu. Ya. Oke. Ya.